Prestasi merupakan kata-kata yang sering kita dengar. Kita mungkin dengar di lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita sering bertanya, apa prestasi kamu atau apa pencapaian kamu selama ini. Sebenarnya apa sih prestasi itu? Mungkin sekolah dasar kita sering mendapat nilai bagus, contohnya mendapat nilai 100 di mata pelajaran tertentu atau mendapat juara 1 dalam perlombaan tertentu. Tapi apakah satu prestasi yang disebut prestasi adalah dalam lingkup akademik saja, atau mungkin ada prestasi lainnya yang sebenarnya itu bisa disebut dengan prestasi tapi jarang orang tahu atau sering disebutkan oleh orang lain. Apakah prestasi hanya mencakup seperti nilai bagus atau juara 1 dalam mata pelajaran tertentu, apakah pintar dalam mata pelajaran tertentu, atau hal-hal yang mencakup akademis saja? Ini merupakan beberapa prestasi yang diberikan oleh anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ada beberapa prestasi di tingkat olahraga, di tingkat matematika, dan lain-lainnya juga. Tapi kalau kita punya prestasi, sebenarnya prestasi itu untuk apa? Mungkin prestasi itu tidak secara jelas dan secara gamblang untuk dipamerkan dan tidak juga terlihat fungsinya untuk apa. Tapi selain itu, prestasi itu juga penting sebagai salah satu branding diri yang baik untuk di depannya nanti. Contohnya adalah bagaimana saat kita mendaftar ke perguruan tinggi. Apakah prestasi itu dapat membantu kita dalam melakukan pendaftaran di perguruan tinggi? Sedangkan yang kita tahu, prestasi itu hanya sebenarnya sudah prestasi yang kita banggakan untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya prestasi itu juga merupakan salah satu cara untuk masuk ke perguruan tinggi melewati jalur rahasia. Jalur rahasia apa sih sebenarnya yang ada dalam prestasi itu? Nah, jalur prestasi atau jalur yang menggunakan prestasi yang kita bangun sebelumnya atau kita sudah kumpulkan sebelumnya. Sebenarnya masuk jalur perguruan tinggi itu ada beberapa seperti SNBT, SNBP, ujian mandiri, atau IUP. Tapi selain itu ada juga jalur masuk seperti jalur prestasi yang mungkin universitas-universitas ternama sudah memberikan atau memberikan peluang bagi para pendaftar atau calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di universitas tersebut dengan menghargai prestasi-prestasi yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh para calon peserta. Sebenarnya prestasi apa aja? Mungkin prestasi itu tidak hanya sebatas di lingkup akademis. Contohnya adalah jika kamu memiliki kemampuan atau hobi berenang, mungkin kamu bisa melatih itu dengan lebih giat dan mendapatkan prestasi di dalam kategori renang tersebut. Salah satunya juara 1 renang putra 100 meter gaya bebas, atau mungkin di bidang taekwondo juara 1 under 46 putri juara nasional atau juara mungkin sampai dengan tingkat olahraga nasional. Salah satu jalur prestasi yang tersedia di sekitar kita adalah SBUB. SBUB berupa seleksi bibit unggul berprestasi yang disediakan oleh Universitas Diponegoro, di mana SBUB sendiri merupakan jalur yang disediakan dan Universitas Diponegoro memberikan peluang bagi calon peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Universitas Diponegoro. Sebenarnya jalur SBUB ini jalur apa? Bahkan anak undip sendiri pun jarang yang mengetahui SBUB itu apa. Karena cara masuk atau waktu timeline pendaftaran Japres atau jalur prestasi dari SBUB sendiri ini berada di tengah-tengah antara SNBT dan juga SNBP. Sebagai perkenalkan, nama saya Dania Putri Trimulyani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dan merupakan salah satu bagian dari mahasiswa SBUB atau Seleksi Bibit Unggul Berprestasi Angkatan 2021 cabang olahraga taekwondo. SBUB merupakan salah satu jalur yang disediakan oleh Undip atau Universitas Diponegoro yang bisa disesuaikan dengan beberapa cabang olahraga, cabang seni, atau mungkin prestasi lainnya yang dimiliki oleh calon peserta. Ada beberapa kategori yang diberikan oleh Undip untuk cabang perlombaannya. SBUB ini juga merupakan cara yang disediakan atau program
merupakan salah satu program yang disediakan oleh Undip untuk menjadi salah satu bagian dari mahasiswa baru dalam program sarjana S1 dan juga diploma. Sebenarnya kategori saintek atau kategori perlombaan sains dan teknologi itu cukup luas. Untuk Undip sendiri ada beberapa cabang seperti contohnya bakat Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Biologi, dan juga lomba karya tulis ilmiah. Untuk sosial humaniora atau sosbom itu terdiri dari debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, dan lainnya. Untuk sendiri seni itu ada vokal, ada tari, ada monolog, dan juga ada beberapa film dan kronika, fotografi, dan lainnya. Untuk olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang tercakup di Undip. Contohnya adalah seperti saya, yaitu taekwondo, ada juga kempo, ada juga renang, catur, silat, dan lainnya. Lalu untuk agama sendiri ada tahfiz Quran dan juga hafalan Al-Quran. Apakah hanya sebatas itu untuk cabang atau bakat yang harus dimiliki dalam kategori perlombaan tersebut? Sebenarnya ada banyak yang mungkin bisa teman-teman langsung cek di laman Universitas Diponegoro. Sebenarnya persyaratan apa sih yang diperlukan? Nah, persyaratannya itu cukup menarik dan menguntungkan bagi teman-teman yang sebelumnya mengalami atau belum mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di tahun pertama setelah lulus atau gap year. Peserta pendaftaran merupakan lulusan 3 tahun terakhir dari SMA, MA, SMK, dan MAK, di mana peserta gap year juga dapat mendaftarkan diri mereka sesuai dengan kategori perlombaan yang disediakan oleh Undip dan memiliki nilai rata-rata rapot 70 dengan skala 100, serta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Contohnya seperti sertifikat atau piagam yang diberikan saat perlombaan itu diperlukan dan perlu dilampirkan dalam tahap pengumpulan berkas, di mana tahap pendaftaran sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan berkas, yang kedua tahap seleksi bakat, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Tahap pengumpulan berkas terdiri dari pengumpulan piagam atau sertifikat yang didapatkan sebelumnya, lalu ada pengumpulan identitas diri yang disediakan oleh Undip. Pengumpulan berkas ini nanti teman-teman langsung untuk mengisi dan mengirimkan kepada pihak Universitas Diponegoro secara langsung dan tidak perlu pendaftaran ini langsung dikumpulkan ke pihak ICT atau pihak Universitas Diponegoro, dapat dikirimkan juga melalui ekspedisi yang tersedia di daerah teman-teman masing-masing. Untuk seleksi bakat itu dapat dilaksanakan secara 2 kemungkinan. Yang pertama adalah online dan juga offline, karena kebetulan untuk tahapan seleksi bakat ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Contoh seperti kemarin saat COVID-19 menyerang Indonesia, di mana keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan diharuskan untuk lockdown dan tidak dapat bertemu satu sama lain. Maka seleksi bakat ini dilaksanakan secara online. Seleksi bakat secara online ini dilaksanakan dari 2020 sampai dengan tahun 2023 lalu. Tapi sebelumnya kalau semisal untuk offline itu bisa dilakukan langsung di Undip dengan beberapa spot atau tempat tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat seleksi bakat oleh Universitas Diponegoro. Lalu untuk tahap ketiga adalah tes wawancara. Tes wawancara juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu online dan juga offline. Tergantung bagaimana kondisi saat lingkungan tersebut dan kondisi keadaan yang ada pada saat itu. Sebenarnya ada banyak tingkatan prestasi yang mungkin teman-teman bingung. Apa aja tingkatan prestasi yang diperlukan, atau adakah minimal untuk prestasi yang dimasukkan ke Universitas Diponegoro? Tentu ada. Undip sendiri menempatkan beberapa prestasi yang diperlukan atau dibutuhkan. Yang pertama adalah tingkat provinsi, minimal juara 1. Untuk tingkat nasional itu diperbolehkan untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan untuk tingkat internasional itu diperbolehkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan ini merupakan beberapa prestasi yang diberikan oleh mahasiswa Undip selama mewakili nama Universitas Diponegoro. Salah satunya adalah lomba LKTI, lomba taekwondo, dan juga saat
pemberian atau pemberangkatan untuk pelaksanaan presiden. Lalu setelah mendapat atau menjadi mahasiswa SBUB Universitas Diponegoro, itu perlu apa aja atau benefitnya apa sih, manfaatnya apa sih, gitu kan? Benefit yang kita dapat itu banyak teman-teman. Salah satunya adalah relasi yang paling penting, yaitu kita mendapat pembinaan dari Universitas Diponegoro secara langsung yang diberikan oleh pembina khusus untuk SBUB sendiri. Lalu selanjutnya ada mendapat kesempatan penghargaan dari Universitas Diponegoro mengenai kategori lomba atau juara lomba yang sebelumnya kita tekuni. Lalu juga bisa mengkoreksi nilai jika mendapatkan juara di lomba-lomba dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selain benefit, kita juga mempunyai kewajiban sebagai anak SBUB Universitas Diponegoro, yaitu salah satunya adalah mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang wajib sesuai dengan kategori lomba yang sebelumnya ditekuni. Ada juga mengikuti perlombaan yang sesuai dengan program atau kategori perlombaan untuk disetorkan setiap semesternya kepada Universitas Diponegoro. Mungkin sekian yang dapat saya berikan untuk mengenai pengertian dan pengelolaan SBUB Undip. Semoga teman-teman Undip juga mengetahui tentang SBUB Undip itu sendiri dan menjadi salah satu pendonor prestasi untuk Universitas Diponegoro. Terima kasih.